Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir di Malinau, Kalimantan Utara semakin meluas, 6 kecamatan terendam. Warga di Samarinda resah, BBM jenis Pertalite dan Pertamax lenyap di SPBU. Gubernur Kaltim kembali absen dalam sidang lanjutan gugatan kepada Pertamina. Sidang lanjutan gugatan kepada Pertamina Patraniaga Balikpapan. Gubernur Kaltim, Wali Kota Samarinda, dan Ketua DPRD Kaltim kembali digelar di Pengadilan Negeri Samarinda Rabu siang. Pada sidang kali ini, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mediasi. Untuk diketahui, pihak Pertamina dituntut untuk membayar kompensasi kerugian atas kerusakan sepeda motor milik penggugat sebesar Rp172.800. Sepeda motor tersebut diakui mengalami kerusakan mesin usai mengisi BBM di salah satu SPBU. Selain itu, penggugat juga menuntut Pertamina membayar biaya imaterial sebesar Rp2 miliar. Pertamina dan Patraniaga membayar kompensasi material kerugian kerusakan pada kendaraan roda 2 milik saya sebesar Rp172.780. Yang saya minta cuma ini, tapi tidak dipenuhi sampai hari ini. Menghukum para tergugat membayar biaya imaterial 2 miliar. Menghukum para tergugat harus menarik semua produk BBM yang diduga berkualitas tidak baik di masyarakat yang sudah terlanjur beredar. Karena belum tentu setelah kita mendapatkan ganti rugi ini, Pertamina memperbaiki sistem. Bisa jadi ini masih ada nih korban-korban lainnya, tapi mereka tidak melapor. Utusan Pertamina yang hadir mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinannya. Namun begitu, mereka berharap agar penggugat bersedia menerima penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Sementara kita ikuti dulu prosesnya. Saat ini kan masih mediasi. Kita perlu koordinasi dengan prinsipal kami. Seperti apa yang akan diharapkan hasil mediasinya nanti itu akan kami tuangkan di dalam resume. Nah, tinggal kan kita lihat juga untuk atensi dari penggugat apakah bisa menyambut baik niat baik kami. Nah, pada prinsipnya kalau dari Pertamina Patraniaga kami kooperatif, kami akan mengikuti semua proses jalannya persidangan sampai selesai. Ya syukur-syukur kalau misalkan ini berhenti di perdamaian, jadi nggak perlu ada proses lebih lanjut. Sementara kuasa hukum dari Ketua DPRD Kaltim meyakini jika penggugat akan menolak mediasi dan melanjutkan perkara ini ke sidang berikutnya. Saya yakin mediasi ini gagal karena pasti akan ada penolakan dari teman-teman penggugat, kan gitu ya. Nah kami kuasa hukum DPR mengikuti. Kami sebagai tergugat 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kami sudah menjalankan tugas fungsi sebagai lembaga pengawas. Sementara itu, dari 2 kali persidangan, Gubernur Kaltim sebagai pihak yang digugat masih belum terlihat. Sidang lanjutan terkait gugatan ganti rugi kepada Pertamina akan dilanjutkan 2 pekan ke depan. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Samarinda. Kambing-kambing ini adalah hewan kurban yang dijual di kawasan Jalan Merdeka Barat, Sungai Pinang, Samarinda. Meski stoknya banyak, sayangnya peminatnya tidak. Padahal Idul Adha kurang dari 3 pekan.
Pedagang menyatakan penjualan hewan kurban jenis kambing tahun ini lebih sepi dibanding tahun sebelumnya. Itu terbukti minimnya penjualan dan bahkan hingga Rabu siang belum satupun kambing kurbannya terjual. 100 ekor kambing ini didatangkan dari Madura, Jawa Timur. Untuk harga jualnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni di kisaran 3,5 juta hingga 5,5 juta rupiah per ekor. Sekitar 100-an. 100-an sudah Pak Haji ya. Kalau kisaran harga Pak Haji? Ada 4,5, ada 5, ada 5,5, ada 3,5. Oh 3,5 juga ada. Paling murah berarti Pak Haji ya? Ya. Berarti dari 3,5 sampai ke 4,5, 5, 5,5. Oke. 5,5 paling tinggi berarti. Iya. Kalau asal kambing sendiri Pak dari daerah mana? Daerah dari Madura. Madura semua nih rata-rata ya. Oh. Nah kalau dengan harga jual tahun kemarin lebih mahal atau gimana Pak Haji? Ya kurang lebih. Kurang lebih aja, kurang lebih ya. Nah prediksi Pak Haji tahun ini gimana nih penjualannya? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Biasanya ramenya mulai kapan? Ya kalau tahun dulu sih sudah ada laku 20 lebih, sekarang ini belum ada sama sekali. Sekarang belum ada. Kemana. Oh. Atau karena belum dekat? Ya, Biasanya ramenya? Ya ramenya yang kurang-kurang 2 hari, kurang 3 hari. Dengan sisa waktu yang ada, penjual kambing musiman ini berharap dagangannya terjual habis agar dari kerja kerasnya ini ia bisa mendapatkan keuntungan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Eksplorasi potensi desa di Kutai Timur ini berlangsung di ruang meranti kantor Bupati Kutai Timur. Ratusan tamu undangan yang hadir ini menjadi saksi lahirnya berbagai karya dari para pemuda tentang potensi desa di kabupaten tersebut. Tercatat sebanyak 56 karya kelompok pemuda yang mengeksplorasi berbagai potensi desa. Para pemuda menilai kegiatan ini sangat bagus untuk memancing minat para pemuda untuk membuat karya yang berisi berbagai potensi di desanya masing-masing. Banyak potensi yang ada di Kutai Timur, tapi kesadaran pemuda itu yang belum efektif, maksudnya yang belum efektif lah. Nah kita dengan adanya sebuah potensi desa ini kita mau meningkatkan animo pemuda untuk berpartisipasi mengeksplor potensi-potensi di desanya sehingga ada kesadaran betapa pentingnya mengangkat potensi-potensi desa membangun desa-desa. Salah satu peserta yang berhasil memenangi lomba eksplorasi potensi desa mengakui jika potensi di daerahnya cukup banyak. Hanya saja infrastruktur jadi kendala utama untuk bisa menuju desa. Selatan itu banyak sekali pantai-pantai atau tempat wisata yang indah, tapi sayangnya banyak yang belum ketahui. Untuk itu terciptalah serpihan segar tersembunyi di Kutai Timur yang saya buat. Sangat ada harapan, yaitu saya berharap semoga pemerintah bisa mensupport penuh untuk perbaikan akses jalan, karena ke tempat wisata-wisata yang bagus itu rata-rata jalanannya tidak baik. Bupati Kutai Timur yang hadir di acara tersebut memberikan apresiasi kepada generasi muda yang terlibat dalam kegiatan ini. Hanya saja untuk kali ini ia menilai kualitas dari karya tersebut belum maksimal dan masih membutuhkan kreasi lebih mendalam. Jadi dari sisi sinematografinya menurut saya masih kurang apa gitu ya. Yang kedua isinya juga. Nah mungkin berikutnya ya ini tidak seberapa. Saya mudah-mudahan mungkin akan datang lebih banyak lagi. Saya berharap dari produk ini ya mungkin dikompilasi oleh dinas terkait ya menjadikan satu potensi lebih yang luar biasa yang bisa kita lempar ke permukaan. Selain pengumuman pemenang lomba eksplorasi potensi desa,
Kegiatan tersebut dibarengi pengukuhan kepengurusan pemuda Kutim Hebat periode 2025-2030. Kelompok ini nantinya akan bersinergi dan mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.